So I don't know any simple formula to produce a free society. I only know that if you don't have a market economy, you won't have a free society. Perkenalkan Milton Friedman, ekonom paling terkemuka di dekade 1960-an hingga 1980-an. Milton adalah simpul wajah Chicago School of Economics dan monetarisme yang dianutnya membawa dampak yang besar di seluruh dunia. Namun kisah peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi asal Amerika Serikat ini nyatanya punya keterkaitan dengan kebangkitan raksasa baru ekonomi saat ini, yakni The Great China alias Tiongkok. Milton pernah diundang ke Tiongkok pada tahun 1979 untuk memberikan banyak masukan pada negara tersebut terkait kebijakan-kebijakan ekonomi. Tahun-tahun ini adalah masa di mana ekonomi Tiongkok mulai bertransformasi perlahan menuju sebuah lompatan besar seperti saat ini. Tak heran, banyak yang bilang bahwa kebangkitan Tiongkok adalah American made. Benarkah demikian? Let's find it out on the desk. Hubungan antara Tiongkok dan AS punya mata rantai sejarah tersendiri. Para ahli ekonomi menyebutkan hubungan keduanya sebagai the world's most important bilateral relationship of the 21st century. Untuk waktu yang lama, para founding fathers AS seperti Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, dan James Madison menyimpan kekaguman yang sangat besar pada Tiongkok, baik soal agama, industri, dan filosofinya. Namun barulah pada tahun 1784 untuk pertama kalinya kapal asal AS bernama Empress of China berlabuh di Tiongkok dan membuka awal hubungan dagang berbagai komoditas seperti kapas, emas, perak, porselen, dan teh. Ini juga diikuti oleh makin seringnya misionaris dari AS datang dan menetap di Tiongkok. Hubungan sempat memanas saat Perang Opium Kedua terjadi antara tahun 1856 hingga 1860, di mana AS cenderung ada satu kubu dengan Inggris dan Prancis. Dinasti Qing sempat menerapkan open door policy alias kebijakan yang membuka diri secara setara dalam perdagangan dengan semua negara di tahun 1890-an. Dinamika kemudian terus terjadi ketika Perang Dunia Kedua, di mana Tiongkok yang saat itu bernama Republic of China ada satu kubu dengan AS. Semuanya kemudian berubah ketika Mao Zedong mendirikan pemerintahan komunis pada tahun 1949 dan menyebabkan para pendukung Republic of China harus terdesak dan kemudian berdirilah Taiwan. Nama terakhir cenderung lebih dekat dengan AS. Sementara People's Republic of China alias Tiongkok yang kita kenal sampai hari ini awalnya dianggap sebagai musuh, utamanya akibat konteks perang dingin yang melibatkan pertarungan ideologi antara komunisme versus kapitalisme. Periode ini disebut sebagai 25 years of no communication antara AS dan Tiongkok. Barulah di tahun 1972 hubungan tersebut dinormalisasi. Presiden Richard Nixon mengunjungi Tiongkok menyusul kunjungan sebelumnya dari National Security Advisor Henry Kissinger setahun sebelumnya. Hubungan terus mengalami wajah berbeda setelah pada tahun 1979 pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping mengunjungi AS. Inilah awal Tiongkok masuk ke era keterbukaan ekonomi dengan analogi terkenal, tak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus. Ada 3 hal yang sebetulnya bisa dilihat dari perubahan hubungan ini. Pertama adalah terkait mulai sulitnya ekonomi Tiongkok saat itu, terutama untuk menghadapi permasalahan seperti inflasi. Kedua adalah terkait manuver kapitalisme mencari pasar baru, di mana Tiongkok punya hal tersebut. Dan yang ketiga adalah terkait perebutan pengaruh antara AS dengan Uni Soviet. You know, communism. Menariknya, di periode ini tokoh seperti Milton Friedman menjadi salah satu rujukan Tiongkok. Buku Friedman yang saat itu sangat terkenal berjudul Free to Choose menjadi semacam kitab suci lah bagi kapitalisme dan pasar bebas. Ia diundang untuk memberikan kuliah bagi para pembuat kebijakan di Tiongkok terkait bagaimana caranya mengatasi inflasi. Free private markets, itulah solusi yang ditawarkan oleh Friedman. Segera, Tiongkok kemudian memasuki era reformasi dan keterbukaan ekonomi. Kemudahan berusaha bagi sektor privat dijamin, investor mendapatkan kemudahan investasi, dan lain sebagainya.
Geliat ekonomi Tiongkok pun terus meningkat di tahun 1990-an hingga 2000-an. Makin tak terbendung lagi ketika negara tersebut masuk menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Namun, kemajuan Tiongkok ini nyatanya juga menguntungkan bagi investor-investor dari AS. Banyak perusahaan yang kemudian memindahkan basis produksi mereka ke negeri tirai bambu ini. Alasannya, tenaga kerja yang murah, pajak yang jauh lebih rendah, ekosistem produksi yang terhubung satu sama lain, syarat investasi yang tak berat, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan dari AS ini memaksimalkan keuntungan dari kemudahan produksi di Tiongkok. Brand sepatu populer Vans misalnya mencatat pendapatan mencapai 3 miliar US dollar atau sekitar 44 triliun pada tahun 2017. Namun, sekitar 98% sepatu Vans yang dijual di AS adalah buatan Tiongkok. So yeah, you got the picture, right? Lalu, kalau memang diciptakan untuk menguntungkan para pengusaha di AS, mengapa kini AS dan Tiongkok justru terlibat dalam perang dagang dan ketegangan politik? Well, ada banyak asumsi yang bisa dipakai untuk menjelaskan hal ini. Namun kalau kita menggunakan kacamata ilmu marketing, ada satu hal yang menarik yang bisa ditarik. Banyak ahli marketing yang percaya bahwa salah satu strategi untuk membuat sebuah brand sukses di pasaran adalah dengan cara membuat musuh. Samsung misalnya menggunakan serangan pada Apple untuk mendapatkan nama seperti sekarang ini. Demikian pun juga dengan Pepsi yang kerap menyerang Coca-Cola untuk membesarkan pasarnya sendiri. Nah, konteks serupa bisa digunakan untuk menganalisis perilaku negara seperti Amerika Serikat. Pasca keruntuhan Soviet misalnya, AS menggunakan Taliban dan kemudian Al-Qaeda untuk menciptakan brand anti-terorisme. Brand ini melahirkan perang dan invasi ke negara-negara di Timur Tengah dengan tajuk pemberantasan terorisme. Namun, di balik itu ada nilai ekonomi yang besar dari penjualan senjata dan alat-alat militer lainnya. Hal yang mirip juga sangat mungkin terjadi pada kasus Tiongkok. Negara ini bisa saja secara ekonomi sengaja dibesarkan agar bisa dijadikan musuh. Akan ada waktunya musuh yang diciptakannya sendiri itu akan dihabisi. Oleh karena itu, tak heran memang banyak pihak yang sampai pada kesimpulan bahwa kebangkitan ekonomi negara-negara seperti Jepang dan sekarang Tiongkok juga adalah American made. Kisah tentang Milton Friedman yang mengajari banyak pejabat senior Tiongkok terkait keterbukaan ekonomi adalah salah satu contoh nyatanya. Lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian jika Tiongkok adalah sebuah negara yang American made? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja rajin-rajin cuci tangan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye.